Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Mustikasari dari TK Al Isra, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kota Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Beliau berdua ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Muhammad Kadri Karim SPD MPD dan Ibu Adriana SPD MPD. Adapun rancangan tindakan aksi nyata saya dari latar belakang pada fase fondasi, proses tumbuh dan kembang anak sangat pesat dan momen yang perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pembelajaran anak karena rasa ingin tahu yang tinggi. Saya sebagai pendidik perlu menyiapkan lingkungan yang nyaman dan aman dengan penerapan disiplin positif yang didasari dari motivasi intrinsik murid. Adapun tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Adapun tolak ukur pada aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid di kelas. Yang kedua, murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, baik guru, murid, dan orang tua murid. Selanjutnya, lini masa tindakan. Adapun langkah-langkah tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, saya menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru di sekolah maupun rekan guru dari sekolah lain. Yang kedua, mengundang rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif tentang keyakinan kelas dan segitiga restitusi dengan moda daring. Selanjutnya, yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk membuat keyakinan kelas dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, orang tua murid, serta murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, kerjasama orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi secara daring untuk mengenal pemahaman dan pengalaman budaya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Asriani Basri SPD. Sebelum saya memulai, apakah suara saya jelas? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah TK Al Isra selaku kepala sekolah saya sendiri, Ibu Aminah Siwi, Ibu Aminah Kultum Ika Siwi ST SPD. Yang saya hormati Ibu Kepala TK KB yang menyempatkan hadir di ruang virtual malam ini, dan ibu-ibu guru, taman kanak-kanak, dan kelompok bermain yang saya hormati pula.
Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul ya bersama di ruang virtual untuk melaksanakan kegiatan diseminasi atau praktik baik yang setelah saya dapatkan tentang materi yang ada di budaya positif. Sebenarnya saya sudah melaksanakan kemarin kegiatan penyebaran pemahaman ini, namun mungkin karena terkendala teknis perekaman jadi tidak sampai durasinya untuk memenuhi tugas saksi nyata saya. Baik, langsung saja saya mengucapkan terima kasih kembali yang bisa hadir pada kegiatan malam ini. Sedikit saya menjelaskan terkait kegiatan ini, yaitu untuk memenuhi tugas saksi nyata saya pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kota Makassar. Aksi nyata ini untuk memenuhi modul 1.4, di mana saya juga sudah menyelesaikan satu modul pada pendidikan guru penggerak yang dalam satu modul itu berakar menjadi 4 modul, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir ini modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Baik, ibu-ibu hebat, mari kita sama-sama membuka diri untuk belajar bersama sehingga kita bisa berkolaborasi nantinya dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah yang kita cintai. Oke, baik, materi saya apa sudah tampil di layarnya ibu-ibu sekalian? Oke, baik. Oke. Pada izinkan saya untuk menyampaikan kesepakatan forum diseminasi ini atau penyebaran pemahaman. Mari kita saling menghargai siapapun, baik itu sebentar ada yang mengajukan pertanyaan ataupun memberikan masukan, kita saling menghargai pendapat masing-masing ya. Kemudian mari kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian izin saat akan off kamera ya. Jadi tadi sudah ada beberapa ibu-ibu yang izin untuk off kamera karena sedang melakukan hal yang memang tidak bisa kelihatan kameranya. Kemudian menekan tombol raise hand jika ingin mengajukan pertanyaan atau masukan pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Baik, di sini ada konsep utama pada disiplin positif. Adapun materinya yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, oke, yang kelima ada posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Oke, di sini mari kita ulas satu persatu. Dan sebelumnya bukan artinya saya akan menggurui ibu-ibu, karena saya yakin ibu-ibu yang hadir di sini adalah guru-guru senior yang lebih dahulu, lebih tahu dibandingkan saya ya, lebih duluan berkecimpung di dunia pendidikan dibanding saya. Jadi pada forum diseminasi ini mari kita saling sharing pengalaman dan berdiskusi bersama. Selanjutnya, perubahan dengan paradigma belajar. Perubahan dengan paradigma belajar ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 dimensi, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Jadi bagaimana kita mewujudkan peserta didik kita yang memiliki profil pelajar Pancasila. Dan di sini perubahan paradigma belajar yang dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Kenapa demikian? Karena pada pembelajaran berdiferensiasi itu ada upaya yang dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid.
Nah, kebutuhan belajar murid itu ada 3 aspek, yaitu kebiasaan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Jadi dalam profil belajar murid itu ada gaya-gaya belajarnya anak-anak yang harus kita tahu, jadi kita bisa penuhi pada saat proses pembelajaran. Nah, profil belajar murid seperti apa? Yaitu gaya belajarnya. Gaya belajarnya kan ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Kemudian selanjutnya di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, Dr. William Glasser adalah seorang psikiater dan pendidikan. Dia sudah mencetuskan tentang teori kontrol, dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi teori pilihan. Dan di sini ada miskonsepsi di mana ilusi guru mengontrol murid. Nah, di mana pada ilusi ini mungkin kita selalu sebagai guru, kadang dalam ilusi kita itu kita bisa mengontrol murid. Kita seperti kita menyatakan kepada anak-anak bahwa seperti ini nak, atau seperti itu nak, padahal murid itu mempunyai pemikiran sendiri. Jadi kita guru tinggal mengarahkan. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak memaksa ya, kita tidak bisa memaksanya. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan tetap terhadap perilaku yang tidak dia sukai. Pada kenyataannya murid mempunyai hak untuk memilih. Jadi kita tinggal mengarahkan bagaimana anak-anak itu bisa memilih sesuai dengan pilihan-pilihan yang terbaik ya. Guru tidak bisa juga memaksa kehendaknya kepada murid, dan guru tidak punya kontrol penuh terhadap muridnya. Nah, yang kedua itu ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, bagaimana menurut ibu-ibu? Bahwa apakah ibu-ibu sepaham dengan ilusi yang kedua ini? Ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Bagaimana ibu-ibu? Ya, maaf ya, ada suara yang mengganggu sedikit. Bagaimana ibu-ibu? Apakah ada yang setuju bahwa ilusinya ibu-ibu itu bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat bagi murid? Ada yang bisa memberikan suatu masukannya? Oke, tidak ada ya. Oke, nanti kita pada sesi tanya jawab mungkin bisa disampaikan pertanyaannya. Kemudian, jadi intinya pada teori kontrol ini kita tidak bisa serta-merta untuk memaksa anak murid kita untuk mengikuti apa yang kita inginkan ya, kita mengontrol murid kita. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Yang awalnya paradigma stimulus respon itu di sini ada bagannya kita mencoba untuk mengubah agar berpandangan sama dengan kita, dan seiring berjalannya waktu berubah menjadi teori kontrol atau teori pilihan, bahwa kita itu tidak bisa mengubah pandangan orang terhadap kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap kita atau terhadap dunia. Nah, begitu pula juga dengan perilaku buruk. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol itu menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi tidak semua perilaku itu sudah anggapannya salah. Mungkin dia memiliki suatu alasan sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Mungkin ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sampai dia melakukan suatu kesalahan. Jadi kita bagaimana seorang pendidik mencari tahu apa tujuannya ya, apa kebutuhannya sampai peserta didik itu melakukan kesalahan. Jadi setiap tindakan itu pasti ada tujuannya. Nah, kemudian di sini apa itu disiplin, ibu-ibu? Ada yang bisa menjawab apa itu disiplin?
Bagaimana Ibu moderator, bisa dijawab, bisa kita berinteraksi bersama? Oke, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang artinya belajar, dan disciple artinya murid atau pengikut. Nah, kata disiplin ini berkonotasi pada disiplin diri dari murid-murid, bagaimana dapat menguasai dirinya dalam bertindak dan mengacu pada nilai-nilai yang dihargai. Nah, disiplin positif merupakan upaya yang dilakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik tanpa adanya penghargaan, hukuman, atau konsekuensi. Jadi, bagaimana kita sebagai seorang pendidik menanamkan pada diri anak-anak kita kesadaran dari dalam dirinya. Jangan nanti ada imbalan atau nanti ada penghargaan atau konsekuensi baru dia bisa menerapkan disiplin positif. Berarti itu belum ada kesadaran dalam dirinya ya. Nah, selanjutnya bagaimana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Di sini intrinsik itu adalah motivasi dalam diri yang berasal dari dalam diri kita, sedangkan ekstrinsik itu berasal dari luar. Di sini yang kita sudah bahas tadi nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan nilai-nilai tersebut itu bersifat universal. Jadi universal itu menyeluruh. Contohnya, misalkan lampu merah ya, lampu merah itu warnanya ada 3, lampu merah, kuning, hijau. Nah, di seluruh negara juga yang ada di dunia ini begitu juga warnanya. Warnanya merah, merah itu artinya berhenti, kuning itu hati-hati, dan hijau itu jalan. Nah, itu artinya universal, jadi menyeluruh. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada anak itu pada implementasi kurikulum merdeka. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi profil pelajar Pancasila dengan berlandaskan 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Bagaimana anak-anak kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ciptaannya, kemudian berkebinekaan global, bagaimana anak-anak bisa mengenal budayanya dan juga membawa budayanya ke daerah lain. Kemudian bergotong royong, bagaimana peserta didik bisa berkolaborasi, karena tanpa adanya kolaborasi, bagaimana kita bisa berkembang. Kalau kita sendiri yang bertindak, tidak akan kita bisa berkembang. Nah, kreatif, bagaimana anak-anak bisa menciptakan suatu karya atau dia bisa mengatasi masalahnya dengan secara kreatif. Kemudian bernalar kritis, anak-anak bisa mengevaluasi, merefleksi apa-apa informasi yang dia dapatkan. Kemudian anak-anak bisa mandiri. Kalau anak-anak bisa mandiri itu sudah sangat luar biasa sekali ya, dia bisa mengerjakan apa-apanya sendiri, tapi jelas tentunya dengan tuntunan dari orang tua atau guru. Nah, untuk bagaimana kita bisa maaf sebelumnya, nilai-nilai kebajikan itu bukan hanya ada pada profil pelajar Pancasila, tetapi ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang contohnya seperti toleransi, integritas, saling menghargai, saling menghormati, dan banyak lagi ya, masih banyak. Tapi kita berfokus di sini pada profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana anak-anak bisa melaksanakan, bisa mengetahui nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Nah, tentunya dengan adanya motivasi perilaku manusia. Kita di sini ada motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi kalau misalkan anak-anak itu sudah tidak melakukannya, apa yang terjadi kira-kira? Nah, dari situ
tentunya anak-anak itu akan melakukan sesuatu hal karena dia merasa tidak nyaman. Tapi kalau dia misalkan, di balik itu kalau sudah tidak ada hukuman atau, orang lain sudah tidak memberi kenyamanan, pasti dia tidak akan melakukannya. Misalkan kalau, tidak pergi mengaji, nanti kamu tidak dapat uang jajan ya. Padahal yang sebenarnya bagaimana kita menanamkan sama anak-anak bahwa kalau kita pergi mengaji itu banyak pahalanya, kita akan disayang sama Allah, seperti itu, bukan karena adanya hukuman. Jadi, pada motivasi yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu sifatnya motivasi eksternal atau sifatnya dari luar. Nanti ada yang membuat dia tidak nyaman atau memberikan hukuman, baru dia akan melakukannya. Kemudian pada motivasi yang kedua adalah untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Nah, pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi nanti, dia, mendapat pujian atau penghargaan, baru anak tersebut akan melakukan, arahan atau bimbingan dari guru atau orang tuanya. Dan lagi-lagi, motivasi yang kedua ini sifatnya adalah eksternal atau sifatnya dari luar. Nah, yang ketiga ada motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, pertanyaannya di sini, saya akan menjadi orang seperti apa, apabila saya melakukannya. Jadi peserta didik itu bagaimana bisa menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya. Dan untuk motivasi perilaku manusia yang ketiga ini sifatnya adalah internal atau motivasi dari diri. Nah, motivasi ini akan membuat seseorang atau anak didik itu memiliki disiplin positif karena motivasi ini kan bersifat internal atau bersifat dari dalam diri. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang sudah dia percaya atau mereka sudah yakini kalau melakukan ini akan ada nilai-nilai kebajikan ini yang saya dapatkan. Misalkan saya bisa dihargai atau saya bisa menjadi pribadi yang baik. Lagi-lagi ada suara yang tidak diinginkan ya, maaf ibu-ibu. Masya Allah. Biasanya cuma sekali bunyinya, ini sudah berkali-kali saya rasa. Oke. Baik. Iya, enggak apa-apa ya, karena tidak bisa itu dikontrol kalau itu. Kemudian di sini, apa itu hukuman? Hukuman itu pasti akan tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi kalau misalkan anak-anak tiba-tiba memukul temannya, kemudian guru itu langsung saja menghukum, "Ayo berdiri di depan." Itu sifatnya, tidak terencana ya atau tiba-tiba, tidak ada aturan. Kemudian yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi, jadi tidak ada kesepakatan di dalamnya. Nah, dan bersifat satu arah. Jadi peraturan itu langsung saja diberikan sama guru atau orang tua. Kemudian hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu rencana atau disepakati oleh guru dan murid. Namun murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Senantiasa memonitor murid. Jadi sudah dilakukan kesepakatan antara murid dan juga guru, tapi tetap anak-anak dibuat tidak nyaman. Dan di sini ada restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Dan di sini bagaimana kita sebagai guru bisa beralih kepada restitusi. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan kita harus dibilang langsung jadi seperti guru yang memiliki restitusi ini, tetapi kita bertahap untuk beralih ke arah tersebut. Memang tidak mudah, tapi semoga kita bisa sama-sama belajar dan bisa menerapkan restitusi di sekolah. Yang selanjutnya, saya minta pendapatnya ibu-ibu ini, dihukum oleh penghargaan.
Oke, Bapak Ibu, bagaimana menurut Ibu tentang dihukum oleh penghargaan? Di sini ada berapa poin, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kita kalau misalkan kita berikan anak-anak murid di sekolah itu penghargaan atau reward secara terus-menerus, apakah dampaknya ini Ibu guru setuju atau tidak bahwa penghargaan itu dihukum oleh penghargaan, bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang penghargaan itu tidak efektif. Nah, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan juga kualitas peserta didik, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, bagaimana menurut ibu-ibu sekalian? Apakah ibu sepakat dengan ini bahwa dengan penghargaan ini anak-anak itu secara tidak langsung kita hukum? Oke. Selanjutnya di sini ada pertanyaan, bagaimana ibu guru saya minta untuk dibuka suaranya ya, untuk bersuara. Coba ibu guru bisa tebak ini apakah hukuman atau konsekuensi. Coba Ibu Sanging, yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah." Apakah ini hukuman atau konsekuensi, Bu? Yang tadi kita sudah ketahui bahwa hukuman itu bersifatnya satu arah. Nah, kalau konsekuensi itu peraturan yang sudah disepakati oleh ibu dan orang tua murid, oleh guru dan juga murid. Bagaimana dengan poin yang pertama, misalnya catat 100 kali di dalam kalimat, kalimatnya itu saya tidak akan terlambat lagi karena anak-anak itu terlambat. Suara saya atau suara Bu Sanging, Bu? Oh, enggak, sebentar ya suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul sekali. Oke, iya. Baik, terima kasih. Oke, mantap sekali. Tepuk tangan dulu buat Ibu Sanging. Masya Allah. Oke, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ada yang bisa menjawab yang poin yang kedua? Apakah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu hukuman atau konsekuensi? Karena terlambat, jadi dia disuruh mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman, ya betul sekali Bu Ami. Oke, baik, dan seterusnya. Jadi kita di sini sudah bisa ya mengetahui perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman itu hanya satu arah karena hanya dibuat oleh guru saja tanpa ada kesepakatan dari murid. Nah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati aturannya oleh guru, tapi lagi-lagi anak-anak dibuat tidak nyaman. Oke, selanjutnya apa ya perbedaannya? Di sini ada contoh kasusnya, di sekolah anak merebut mainan temannya. Nah, kalau menurut guru dengan versi yang memberikan hukuman ini, guru menghukum murid tersebut dan menghardik murid. Jadi anak itu langsung saja dimarah-marahin. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan untuk kasus di atas itu anak merebut mainan temannya, guru sudah menerapkan konsekuensi. Jadi guru memberikan konsekuensi dengan cara mengarahkan teman yang lain untuk tidak bermain bersama-sama anak-anak yang merebut mainan tersebut. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, kalau pada posisi restitusi ini,
guru menanyakan dulu keyakinan kelas yang pernah kita sepakati di awal pertemuan atau di awal tahun ajaran. Jadi dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Jadi kita harus bertanya dulu kepada peserta didik kita kenapa ya dia merebut mainan temannya, karena seperti yang tadi kita ketahui pada teori kontrol bahwa setiap perilaku itu memiliki tujuan atau alasan sehingga kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi kemudian guru terbuka dengan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia yang dibawakan oleh Diane Gossen pada bukunya Restructuring School Discipline pada tahun 1998. Di sini kebutuhan dasar murid itu ada 5, yaitu bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan juga penguasaan. Di mana di sini kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup itu adalah kebutuhan fisiologisnya. Ya, bagaimana dia rasa lapar dan lain-lain. Jadi misalkan kalau peserta didik kita dia ke sekolah tidak sarapan. Jadi baru masih jam 9, anak-anak itu sudah tidak fokus lagi belajar. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik untuk memenuhi kebutuhan dasarnya peserta didik kita. Jadi kita bisa sampaikan atau komunikasi dengan orang tuanya, bagaimana dia bisa, anak-anak dikasih sarapan dulu baru ke sekolah, biar bisa fokus. Atau kita mencari cara yang lain. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup ini juga serta kebutuhan psikologisnya, yaitu rasa aman. Jadi bagaimana anak-anak itu bisa merasa aman di sekolah. Jadi anak-anak bisa merasa nyaman juga di sekolah. Nah, kebutuhan dasar yang kedua itu kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kebutuhan untuk diterima ini memberi dan bagaimana dia bisa menerima kasih sayang dari gurunya, atau karena siapa tahu dia di sekolah, di rumahnya tidak mendapat kasih sayang, sedangkan di sekolah juga gurunya suka marah-marah, akhirnya dia membuat perilaku atau kesalahan untuk mencari perhatian dari seorang guru. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi kadang itu anak-anak dia mau melakukan apa saja yang penting dia senang, karena di sekolah, di rumahnya dia tertekan. Jadi bagaimana kita sebagai guru untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar peserta didik tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kesenangan. Jadi kebutuhan itu akan pilihan dan kemandirian. Nah, bagaimana kita seorang pendidik bisa juga memenuhi kebutuhan dasar kesenangannya anak-anak. Kita bisa memberikan pilihan. Jadi kalau misalkan peserta didik kita tidak suka untuk biasa kan ada pembelajaran puncak tema, kalau contohnya kemarin siswa saya itu dia tidak, kita kan puncak temanya buat gunung meletus, jadi dari tanah liat. Nah, kita semua memegang tanah liat itu dipakai tangan kita, sedangkan anak yang satu itu jijik, tidak mau. Kita juga sebagai guru tidak bisa memaksa, karena anak-anak itu tidak suka dengan itu. Jadi bagaimana kita untuk mengarahkan dengan kegiatan yang lain, karena itu merupakan bukan kebutuhan dasarnya anak peserta didik kita. Yang terakhir itu kebutuhan dasar kesenangan, penguasaan, kebutuhan pengakuan atau kemampuan prestasi yang diakui. Jadi ada peserta didik yang biasanya ingin diakui atau dia pengennya selalu maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Jadi kita bisa untuk memberikan dia kesempatan untuk bagaimana kita bisa memberi kesempatan kepada peserta didik kita untuk bagaimana dia bisa jadi pemimpin di sekolah. Jadi bisa dia sering-sering diajak untuk memimpin temannya, berbaris atau berdoa, dan bergantian. Usahakan bergantian pada saat memimpin depan kelas. Selanjutnya, di sini ada 5 posisi kontrol
guru. Yang pertama itu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga posisi kontrol teman, yang keempat posisi kontrol pemantau atau monitor, yang terakhir itu posisi kontrol manajer. Di sini saya akan memperlihatkan sedikit video yang bisa menjelaskan contoh-contoh dari posisi kontrol seorang guru. Saya stop screen dulu yang ini. Izin stop screen. Sudah terlihat ibu-ibu? Tidak terlihat? Presentasi. Tidak bisa. Jadi saya jelaskan saja ya ibu-ibu tentang posisi. Aduh, gimana lagi ini? Masya Allah. Sudah kelihatan, Bu? Ya, belum? Sudah? Oh iya. Oh, bukan ini kayaknya. Aduh. Maaf ya ibu-ibu, saya juga karena baru ini pakai langsung Google Meet. Iya, biasanya itu saya hanya ikut saja. Terus saya stop dulu, Di. Karena tidak bisa ininya. Oke, baik ibu-ibu, maaf ada sedikit gangguan teknis. Kita kembali lagi ya pada materinya. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru, di mana posisi kontrol penghukum itu nada suaranya tinggi kalau misalkan kita berbicara dengan anak. Bahasa tubuh itu melotot dan menunjuk-nunjuk serta menghardik peserta didik. Bahkan bisa sampai menjewer. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis anak, dan dampaknya adalah murid menjadi pendendam dan tidak menyukai guru. Sebenarnya ada videonya, tapi saya tidak bisa tampilkan, entah kenapa ibu-ibu. Kemudian di sini ada posisi kontrol seorang guru yang pembuat rasa bersalah. Suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal yang membuat anak-anak itu merasa bersalah pada kesalahannya, dan membuat anak-anak sebenarnya merasa menderita ya, karena gurunya itu menjudge kalau kesalahannya itu bisa membuat orang lain menderita. Kemudian dampaknya itu murid akan merasa bersalah, merasa rendah diri, bahkan bisa menarik dirinya dari lingkungan tersebut dan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Jadi dampaknya sangat tidak baik untuk peserta didik. Kemudian posisi kontrol guru yang ketiga itu posisi kontrol teman. Guru memang berbicara dengan nada suara yang ramah, akrab, cenderung bersenda gurau dengan peserta didik untuk menghangatkan suasana. Anak-anak akan menjadi pribadi yang sukses sebenarnya atau berhasil, namun perlu diingat bahwa posisi kontrol ini sifatnya eksternal. Jadi anak-anak akan melakukan sesuatu kalau atas perintah dari guru tersebut, dan murid itu bisa saja bisa tergantung pada guru yang dia anggap sebagai teman. Kemudian pada posisi kontrol manajer pada posisi kontrol pemantau atau monitor itu mengandalkan perhitungan dalam memantau murid. Memang suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Murid dapat memahami konsekuensi yang diterima. Jadi ada konsekuensi yang dibuat pada posisi kontrol pemantau ini. Jadi ada setiap kesalahannya pasti ada konsekuensinya. Namun posisi kontrol ini tetap dibuat tidak nyaman, peserta didik tetap dibuat tidak nyaman. Posisi ini juga merupakan dorongan dari luar, jadi bukan dari dalam diri anak-anak.
Jadi bukan dari kesadaran dalam dirinya. Kemudian yang terakhir ini posisi control manager, nadanya itu nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat dengan murid. Namun dampaknya murid akan menjadi anak dengan identitas yang sukses. Nah, dengan posisi control manager ini guru dapat melaksanakan restitusi di sekolah. Dan jadi kalau kita memang tidak mudah untuk menjadi posisi kontrol sebagai manajer. Mungkin ibu-ibu bisa Ibu Ros kira-kira di sini pada 5 posisi kontrol. Ibu Ros sudah berada pada posisi kontrol apa? Karena saya sendiri masih dalam proses tahap belajar. Karena sangat susah untuk menjadi seorang guru dengan posisi kontrol manager. Saya sendiri saja terkadang membuat anak-anak merasa bersalah. Seperti, nah kenapa Ki itu buang sampah sembarang, capeknya itu Bu Guru membersihkan. Jadi anak-anak dibuat lagi merasa bersalah, iya Di, kenapa ini kau buang sampah sembarang, sampai ibu guruku ini kecewa dengan saya. Saya juga masih biasa berada pada posisi kontrol teman, sehingga anak-anak itu kalau ada saya dia senang, tapi kalau dengan guru lain dia sudah tidak senang. Kira-kira Ibu Ros berada pada posisi kontrol apa? Ah, iya. Mm-mm. Iya, 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 iya. Ya, insya Allah kita sama-sama belajar. Makanya di sini kita sama-sama belajar, sama-sama sharing. Karena untuk berada pada posisi manajer memang sangat sulit. Apalagi kita lihat berbagai macam karakter peserta didik yang berbeda-beda. Ada juga bawaan dari lingkungan sekitar rumahnya yang bisa yang membuat karakter yang dari luar itu terbawa ke sekolah. Karena banyak kebutuhan dasar peserta didik yang tidak terpenuhi, sehingga terkadang kita seorang guru harus berada pada posisi kontrol penghukum ini terkadang juga. Nah, kalau anaknya sudah pembawaan dari luarnya bagaimana, keras dan tidak menurut, kita dituntut biasa guru itu berada pada posisi kontrol penghukum atau pemantau karena memberikan konsekuensi kepada peserta didik. Selanjutnya di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol pada kasus anak memukul temannya. Jadi di sini ada contoh-contohnya. Misalkan guru tersebut atau saya sendiri biasa uh, saya berada pada posisi kontrol penghukum ini. Kalau anak-anak memukul temannya, jangan pukul teman. Kalau memukul teman tidak ada lagi yang akan bermain bersama-sama kita. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, posisi kontrol itu biasa, Dona sudah berkali-kali Bu Guru menegur, Bu Guru kecewa sekali sama kita karena selalu pukul teman, tak. Itu anak-anak dibuat lagi merasa bersalah. Pada posisi kontrol teman, kadang ibu guru berkata, ayolah nak, jangan suka pukul temannya. Buat ibu guru bangga, kali ini saja tidak apa-apa kamu memukul teman, tapi nanti jangan ya. Jadi ada toleransi di situ. Nah, kemudian pada posisi kontrol pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi sudah ada peraturan kalau siapa-siapa memukul teman, nanti tidak ada lagi yang bermain sama kita kalau misalkan kita pukul teman tak. Nah, kemudian Pak yang terakhir di sini posisi control manager. Pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada anak-anak, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita bertanya kepada anak-anak, kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita bertanya sama anak-anak, bagaimana dia bisa memecahkan sendiri masalahnya atau mencari solusi dari kesalahannya. Kira-kira bagaimana ya kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Selanjutnya di sini ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kira-kira?
Kenapa kita harus memakai helm pada saat kita mengendarai kendaraan beroda dua? Kira-kira Boros, kenapa kita harus memakai apa? Memakai helm agar apa? Ya betul. Kita biar kita selamat ya. Kepala kita jatuh, kepala kita selamat. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar apa kita kalau misalkan kita harus datang tepat waktu agar apa? Iya, oke, betul sekali, Masya Allah, Ibu. Berarti Ibu Ros ini menyimak ya dengan baik, Masya Allah. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, peraturan kelas biasanya dibuat itu tanpa dari persetujuan murid, sedangkan kalau keyakinan kelas itu merupakan aturan yang dibuat oleh guru dan murid bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang di dalamnya itu sudah ada nilai-nilai kebajikan yang seperti tadi kita bahas, ada beberapa nilai-nilai kebajikan selain dari profil pelajar Pancasila, ada juga nilai keyakinan lainnya seperti keselamatan, kebersihan, menghargai, toleran, integritas, dan masih banyak lagi. Ya, kalau keyakinan kelas itu Bu sudah keyakinan dalam diri. Kalau kesepakatan baru disepakati tapi belum diyakini. Nah, sebelumnya saya juga masih melakukan kesepakatan kelas, tapi belum. Iya, karena kalau sudah keyakinan berarti sudah dalam diri kita itu sudah ada nilai-nilai kebajikan yang universal yang sudah kita yakini, kita percaya bahwa itu iya betul, dengan itu kita bisa menerapkan disiplin positif. Nah, dengan adanya nilai-nilai kebajikan yang kita percaya atau kita yakini, seseorang murid dapat lebih memotivasi dirinya dari dalam. Jadi kita di sini lihat bahwa untuk mendukung motivasi intrinsik dan nilai-nilai kebajikan universal menjadi landasan dalam membuat keyakinan kelas di sekolah untuk membantu dalam membuat visi sekolah juga. Jadi selain untuk membuat keyakinan kelas, ya kita juga bisa membuat visi karena kan ini sudah mau bunyi lagi. Maaf. Jadi selain karena ini kan sudah mau masuk tahun ajaran baru, mungkin kita nanti akan membuat visi yang baru. Jadi kalau kita akan membuat visi atau keyakinan kelas yang baru di kelas kita, perlunya kita berlandaskan dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kita harus lihat dulu nilai-nilai kebajikan apa ya yang bisa anak ini dapatkan agar bisa dia yakini dalam dirinya. Nah, selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi, kemudian berupa pertanyaan universal. Jadi, pada saat kita membuat keyakinan kelas itu kita libatkan murid. Walaupun memang kan kita sudah kita mengajarkan anak usia dini, tapi anak usia dini sekarang itu sudah cerdas kalau bisa tanya, cuman tinggal bagaimana kita implementasikan saja. Kemudian dibuat dalam pertanyaan yang positif. Jadi kita ajukan pertanyaan sama anak-anak. Biar kita bisa disiplin waktu, harus apa Ki anak-anak? Nah, pasti anak-anak jawabnya tepat waktu. Oh iya tepat waktu. Jadi kita tulis nih di sini untuk keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan kita tidak tepat waktu, kita jadi anak yang apa? Tidak disiplin, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya sedikit saja, biar anak-anak mudah ingat. Kalau terlalu banyak, anak-anak biasa lupa apa itu keyakinan kelas kok. Jadi kalau bisa sedikit saja tapi bermakna. Nah, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi
Alangkah baik itu kalau kita membuat nanti keyakinan kelas, kita tanya dulu murid-murid tak, biar kelas tak bersih kita harus apa anak-anak. Pasti anak-anak sendiri jawab menjaga kebersihan, tidak buang sampah sembarangan. Jadi kita kembalikan lagi ke peserta didik kita. Selanjutnya, kalau di sini Bu keyakinan kelas, karena itu yang sudah kita yakini. Kalau kesepakatan baru disepakati, tapi anak-anak belum ada kesadaran dalam dirinya. Jadi kesepakatan saja tanpa kita melibatkan didik pada saat pembuatan itu, penyusunan keyakinan kelas. Nah, di sini ada perbedaannya peraturan, misalkan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Nah, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira keyakinan kelas apa nanti yang kita buat? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, kemudian yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, tapi di TK tidak ada ya. Kemudian ini bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, apa jawabannya keyakinan kelas yang akan sebaiknya kita sematkan pada keyakinan kelas itu yang sesuai. Sudah berapa menit? Oke, baik, kita kembali lagi. Di sini ada tanggung jawab, menghormati orang lain atau berkomitmen. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan ada di dalamnya. Kemudian di sini yang poin yang paling kita tunggu-tunggu yaitu segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini, maaf saya bisukan dulu. Nah, di sini segitiga restitusi ada yang pertama menstabilkan identitas. Jadi di mana menstabilkan identitas itu kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi pada penerapan segitiga restitusi ini pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada murid. Jadi sehingga murid menyadari sendiri karena anak murid sendiri yang menjawab pertanyaannya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah, bahwa semua perilaku memiliki alasan seperti yang tadi pada teori kontrol itu, bahwa setiap perilaku yang kita lakukan itu pasti ada alasannya. Nah, kemudian yang terakhir, ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal, jadi didasari dari motivasi dalam diri peserta didik. Menstabilkan identitas ini, pertama, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge anak kita bahwa salah ini begini, tapi kita lihat bahwa setiap apa yang terjadi itu adalah proses. Kita harus menghargai juga proses dari apa kesalahannya itu anak-anak belajar. Nah, di sini menstabilkan identitas, ada beberapa pertanyaan yang kita bisa ajukan kepada anak kita sehingga anak kita bisa mencari solusi dari permasalahannya. Seperti berbuat salah, misalkan anak-anak berbuat salah, kita bisa menyampaikan pertanyaan, iya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti kita lakukan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa sebenarnya yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita menstabilkan dulu anak-anak karena lagi emosi, tidak stabil emosinya. Jadi kita harus redakan dulu pada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi dari setiap kesalahan anak-anak itu yang dia lakukan pasti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa pertanyaan yang bisa kita ajukan pada saat kita validasi tindakannya anak-anak? Kita bisa mengajukan bahwa kamu pasti punya alasan ya mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk lagi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena memperhatikan sesuatu yang penting bagimu. Kita bisa, atau bisa dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa kita validasi tindakannya anak-anak.
Nah, di sini ada yang terakhir menanyakan keyakinan. Kita lagi-lagi menanyakan keyakinan kelas yang pernah kita buat di kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang kita bisa ajukan adalah apa keyakinan kelas kita. Jadi anak-anak setelah kita menstabilkan identitasnya, validasi tindakannya, yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama? Apa ya bayangan kita tentang kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti? Jadi anak-anak itu bisa jawab sendiri. Oke, di sini sebelum saya akhiri, semoga ini bisa di videonya penerapannya restitusi di sekolah yang sudah saya terapkan. Semoga bisa terlihat. Saya stop screen dulu untuk yang terakhir. Oke, baik. Di sini ada contoh kasusnya. Kasus yang pertama itu saat jam istirahat, Sahira dan Alfat bermain bersama. Dia bermain di belakang. Tidak lama kemudian Sahira tiba-tiba merebut mainan temannya dan guru datang untuk melerai mereka berdua. Sahira tadi marah, Bu. Oh, marah itu tidak apa-apa. Itu tidak pernah marah. Tapi untungnya Sahira tidak sampai pukul Alfat ya. Ya, Bu. Sahira bisa ceritakan sama guru kenapa yang Sahira sebut mainannya Alfat? Karena saya sudah menunggu lama untuk memainkan mainan itu, tapi dia tidak bisa memberikan itu. Akhirnya saya merebut mainannya. Oke, kira-kira menurut Sahira nih, merebut mainan teman itu adalah perbuatan baik atau buruk? Oke. Nah, Sahira masih ingat ya dengan keyakinan kelas yang pernah Ibu Guru Dian sampaikan sebelumnya? Masih. Oke, kira-kira kesepakatan kelas apa yang tidak sesuai dengan perilaku Sahira tadi merebut mainan Alfat? Baik teman. Oke, hebat sekali, baik. Jadi Sahira sebaiknya apa yang Sahira lakukan agar tidak terjadi lagi rebut-rebutan mainan seperti tadi? Saya mengambil mainan lain di kelas, selalu memainkannya. Kalau Alfat sudah puas, dia pasti akan memasukkannya. Tapi kalau dia masih mau, adalah main-main. Oke, betul sekali Sahira. Nah, agar tidak sampai berebutan mainan, kan banyak mainan di sekolah ya. Dan Sahira boleh juga panggil Bu Guru Dian, ya, panggil Bu Guru Dian biar Bu Dian bisa sampaikan juga ke Alfa. Oke? Kasus yang kedua ini, Akila datang pukul 8 karena terlambat tidur yang membuat Akila terlambat. Akila, apa kabar hari ini? Baik. Baik. Akila, tahu tidak kenapa Ibu Guru suruh datang ke sini? Tidak tahu. Akila tadi datangnya ke sekolah cepat atau lambat? Tidak cepat ya, berarti Akila tadi lambat ke sekolah. Memangnya Akila terlambat ke sekolah karena apa, nak? Lagi pijit-pijit belakangnya bunda. Oh, pijit-pijit belakang bunda. Emangnya bunda kenapa? Lagi capek. Capek, nak. Oh, pantesan. Jadi Akila terlambat tidurnya semalam. Nah, kalau terlambat tidur, jadinya terlambat juga bangun deh, bangun paginya. Karena aku tidur sama bunda tadi. Oh iya, Akila masih ingat apa yang pernah Ibu Guru sampaikan? Masih. Akila, kira-kira apa ya yang pernah Ibu Guru sampaikan tentang kesepakatan kelas yang pernah dibuat? Apa ya yang Akila tidak lakukan hari ini? Datang
Oh, berarti Akila tidak melakukan datang tepat waktu ya. Jadi untuk datang tepat waktu ke depannya, apa ya yang Akila sebaiknya lakukan? Tidurnya kenapa? Tidurnya cepat ya. Jadi Akila kalau mau datangnya ke sekolah cepat, berarti kalau malam tidurnya juga harus cepat. Terus ada tidak solusi lain lagi biar Akila bisa bangun cepat pagi-paginya? Tidur cepat. Apa lagi? Minta ibunda untuk bangunkan Akila cepat-cepat ya. Jadi selain bundanya siapa lagi yang bisa bangunkan Akila cepat? Zara. Siapa itu Zara? Kakak berarti selain bunda bisa ya kakak Zara bangunkan Akila cepat ya? Iya. Oke, jadi nanti ke depannya Akila tidak terlambat lagi. Oke sih? Oke, ibu-ibu. Kita kembali lagi ke materinya dulu. Oke, baik. Jadi segitiga restitusi itu adalah pendekatan yang dilakukan untuk menangani masalah atau siswa yang bermasalah agar dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, dengan identitasnya yang sukses, tidak gagal lagi. Nah, untuk menjalankan segitiga restitusi ini, guru perlu berada pada posisi control manager. Jadi kita ceritain mulai start ini karena kita sudah tahu ilmunya. Jadi kita bisa ya berlatih karena saya juga sementara masih dalam proses belajar, tahap belajar karena untuk berada pada posisi control manager itu memang agak lumayan ya karena kita dihadapkan dengan berbagai karakter peserta didik. Nah, kita ketahui bahwa saat anak melanggar itu peraturan karena mereka sedang mencari perhatian. Jadi anak itu mencari perhatian karena dia sedang mengalami kegagalan, ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Karena setiap tindakan yang dilakukan itu pasti ada dasar tujuan dengan alasannya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan dasar itu, kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, maka kita harus mendapatkan cara-cara efektif untuk menyelesaikan masalahnya. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih Ibu-Ibu. Saya kembalikan dulu ke moderator. Kalau tidak ada, bisa mungkin ibu kepala sekolahku kasih umpan balik, tabe. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Iya. Iya, bagaimana dengan ibu-ibu kalau memang sudah tidak ada, ya mungkin bisa ditutup Ibu moderator. Oh, Bu Sangging mungkin Bu, Bu Sangging. Waalaikumsalam. Kurang jelas suaranya Bu, kasih dekat coba di HP tak. Iya, Bu moderator. Mungkin saya ya mau luruskan karena tadi tidak jelas tapi agak sedikit samar-samar suaranya Ibu Sangning. Bagaimana kita mau menerapkan keyakinan kelas. Jadi kalau kita mau membuat keyakinan, memang kan keyakinan kelas itu kalau kita mau buat harus berlandaskan dari nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu banyak, ada menghormati atau saling menghargai, disiplin, menjaga kebersihan, keselamatan, itu semua bagian-bagian dari nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau pada saat tahun ajaran baru, karena kita sudah mau PPDB ini, kalau sudah MPLS kita bisa terapkan nanti, kita tanya sama anak-anak dulu apa mungkin permasalahan di kelas tak, karena kan setiap sekolah itu berbeda karakteristik sekolahnya ya dengan kebutuhan murid-muridnya. Jadi kita bisa sampaikan kepada peserta didik kalau misalkan kita pukul-pukul teman tak, apa yang terjadi. Jadi kita menanyakan dulu kepada peserta didik apa dampaknya. Jadi kalau sudah murid sudah menjawab dampak dari pertanyaan tak, kita bisa lagi memberikan masukan lagi supaya kita tidak sampai terjadi kekerasan di sekolah. Apa ya yang harus kita lakukan? Pasti itu murid tak menjawab. Saya yakin dan percaya pasti murid tak sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya. Karena seperti saya di sekolah memang kalau orang pikir masih anak usia dini, tapi sebenarnya anak-anak itu sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Mungkin itu jadi kesepakatan keyakinan kelas itu sebaiknya kita melakukan bersama dari antara guru dan juga murid sehingga nanti ada motivasi kesadaran diri. Jadi motivasi intrinsik itu kita bisa bangun di kelas tak. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Ya.
Betul. Betul sekali, saya tambahkan sedikit, ya betul sekali dari Ibu Nani itu bahwa keyakinan kelas itu berangkat dari peraturan. Nah, jadi kalau dari peraturan itu kita buat oh sudah mau diperpanjang lagi ini, kita buat dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Mungkin itu saja karena sedikit lagi nih mati sendiri. Mungkin bisa diakhiri Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.